semuanya, kembali lagi bersama Dapur Rantau. Hari ini aku spesial sama sahabat aku yang ada di Jerman. Dan dia bakal share kehidupannya gimana caranya dari awal di Indonesia sampai ke Jerman. Namanya adalah Jessica. Hai. Karena kita kenal dari tadi ketawa-ketawa terus ya jadinya. Karena ini baru kali pertamanya kita ngobrol serius. Iya, kayak harus serius gitu. Biasanya kita nyablak nggak jelas gitu sih. Nah, hari ini aku mau tanya-tanya tentang kehidupan kamu dari awal di Indonesia sampai bisa ke Jerman lagi. Dan nanti di tengah-tengah aku bakal tanya kamu untuk nyobain masakan aku. Hari ini ada sesuatu yang spesial banget buat kamu. Dan sebelum kita masuk ke intinya, kamu bisa jelasin sama teman-teman nama kamu siapa, terus dari mana asalnya, terus kita enaknya manggil apa nih? Terima kasih sebelumnya udah diundang ke podcastmu. Nama aku Jessica. Aku lahir di Jumaramba, aku gedenya di Tasikmalaya, dan sekarang menuanya di Jerman. Oke. Iya, dan biasanya orang-orang Jerman manggil aku Jessica, tapi teman-temanku biasanya manggil Jess sih. Ya soalnya kalau J itu di Jerman panggilnya Y gitu ya? Iya, jadi dibacanya kayak Y gitu. Jessica, Iya. Jessica. Berarti itu udah di sini dari tahun berapa ya? Aku dari tahun 2018 di sini. Berarti udah sekitar 7-8 tahun, iya. kurang lebih. Iya, kurang lebih. Oke. Tadi bilangnya lahir di Jumaramba, itu daerah Sumatera? Iya, daerah Sumatera. Jadi itu deket Sidikalang lah. Kalau mungkin ada yang tahu Sumbul ya. Arah-arah situ? Iya, arah-arah situ. Berarti lahir besar di sana? Nah, lahir di Jumaramba, besar di Tasikmalaya itu di Jawa Barat, terus sekarang menuanya di Jerman. Menunya di Jerman. Makanya kita bisa bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Wis, gila banget sih gitu ya. Udah terlatih gitu lidahnya. Berarti ini kamu anak pertama atau anak kedua kalau misalnya? Jadi aku tuh anak ketiga dari 6 bersaudara. By the way, aku punya 5 saudara tiri juga, jadi kita kesebelasan. Kesebelasan udah bikin ini ya, tim sepak bola gitu ya. Kayaknya bapakku emang sengaja sih, jadi biar kita ada tim sepak bolanya. Biar rame ya di rumah. Nah itu berarti dulunya besar di Tasikmalaya. Dari umur berapa berarti? Dulu tuh seingatku kita ke Tasikmalaya itu waktu aku umur 9-10 tahunan lah. Karena mama udah meninggal kan, dan karena keluarga kebetulan juga dari dulu udah banyak yang di Tasikmalaya, akhirnya bapak pun memutuskan untuk pindah juga ke Tasikmalaya gitu. Oke, biar bisa mungkin ada yang bantu gitu ya. Iya. Gitu. Oke, Tasikmalaya di mana ya kalau boleh tahu? Tasikmalaya itu sekitar 4 jaman dari Bandung, Iya, 4 atau 3 jam dari Bandung. Iya. 9 tahun pindah ke Tasikmalaya, terus berarti tuh usia SD bukan sih? Iya, SD, berarti dari iya. SD. Susah nggak dari Medan terus pindah ke Tasik, adjust-nya? Susah ya, karena dulu kita juga maksudnya di Jumaramba itu kan pedalaman banget. Jadi kita masih pakai bahasa Batak, terus tiba-tiba harus pindah ke Tasikmalaya yang di mana juga mereka kan ngobrolnya pakai bahasa Sunda. Jadi aku tuh punya kesulitan tersendiri untuk nemuin teman baru, apalagi kan di Tasikmalaya itu notabene-nya kan lebih kebanyakan Muslim ya. Dan aku termasuk minoritas, jadi ada banyak struggle lah yang aku sama adik-adikku juga alamin gitu. Oke, tapi so far bisa ngikutin lah ya, makanya sampai sekarang masih. Bisa, iya. Terus udah itu berarti pindah ke Tasikmalaya, sekolah di sana lagi, itu sampai usia? Sampai SMK, selesai SMK. Iya. Oh, berarti dulunya SMK? Iya, dulunya SMK. SMK apa tuh jurusannya kalau boleh tahu? Jurusannya farmasi. Farmasi? Iya. Berarti dengan obat-obatan, kimia-kimiaan. Dulunya berarti pengen kerja di apotek atau pengen kerja ngeracik obat gitu? Jadi kayaknya banyak ya orang-orang Indonesia juga yang sama kayak aku. Jadi dulunya tuh aku sebenarnya pengen jadi perawat. Tapi karena batch-nya udah tutup, akhirnya aku ambil jurusan farmasi. Yang deket-deket lah ya tentang rumah deket-deket. sakit gitu ya? Iya. Oke, itu berapa lama tuh kalau SMK farmasi? 3 tahun sih, 3 sama tahun. kayak SMA lah. Iya. Iya. Terus kamu cita-citanya sebenarnya pengen kerja di rumah sakit mungkin ya? Iya. Terus kenapa bisa sampai ke sini gitu loh? Kok bisa dari SMK farmasi terus ke sini? Jadi gini, sebelum aku dapat ijazah sebenarnya aku udah langsung dapat kerja. Dulu tuh di salah satu industri obat terbesar, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang tahu Century Healthcare namanya. Iya. Jadi aku sempat kerja di sana, tapi tahu sendiri di Indonesia
UMR-nya itu kan kecil banget ya. Dan persaingan kerjanya juga agak susah untuk dapat kerjaan di Indonesia. Lowongan kerja tuh emang susah banget gitu. Jadi akhirnya aku nyari-nyari info kira-kira di mana nih aku bisa lanjut sekolah. Dan karena ada kebetulan sepupuku yang 1 tahun sebelumnya udah pergi ke Jerman sebagai au pair. Ada sepupu juga toh. Iya, ada sepupu juga, dia sekarang tinggal di Munchen. Jadi aku akhirnya cari tahu au pair itu apa dan aku memutuskan untuk datang ke Jerman jadi au pair. Oke, jadi au pair itu program dari sebenarnya di beberapa negara, cuman kita itu stay di suatu negara dengan family yang ada di negara itu, terus di situ kita ngurusin anaknya. Ya jadi kayak diangkat jadi anak tertua gitulah. Betul, iya. Terus kayak culture exchange juga nggak sih, Iya. kurang lebih. Cuman kita ngurusin anaknya, terus kita disekolahin bahasa juga. Dan itu biasanya itu selama 1 tahun ya kalau di Jerman. Iya, 1 mostly, tahun. Gitu. Dan dikasih uang jajan juga sih. Iya, dikasih uang jajan juga sekitar 250 euro nggak sih? Sekarang kalau nggak salah udah sampai 300 euroan 300. sekarang. Dulu tapi 2018 itu ya cuman sekitar 260-an. Oh ya, dan itu kita dikasih makan juga, Iya. dikasih tempat tinggal juga. Iya. Jadi kita tinggal sama mereka sih ya. Iya, iya. Gitu. Jadi kebetulan Jessica juga au pair, aku juga dulu au pair. 2018 ya berarti dulu au pair. Iya, Berarti kita 2018. sama dong. Kamu bulan berapa? Aku bulan Juli kalau nggak salah. Oh, berarti aku duluan. Aku bulan Mei. Oh, cuman kita beda bagian Kayak Jerman. lu di mana? Di di Verden deket sini di Bremen. deket Kalau aku Bremen. dulu waktu itu di Frankfurt. Oh, oke. Iya. Jadi ya itu agak utara sama ke selatan nggak sih, jadi agak jauh. Terus udah itu datang ke sini dengan au pair program. Iya, dengan program au pair. Jadi dulu aku dapet family di Frankfurt, tapi sayangnya mereka nggak tahu apa hak-hak aku sebagai au pair. Jadi aku melakukan kewajibanku sebagai au pair, tapi aku tidak mendapatkan hakku. Akhirnya aku cari keluarga angkat baru dan itu tuh di Kassel, dan so far waktu itu mereka tahu lah hak-hak aku sebagai au pair itu apa dan aku nyaman sama mereka. Aku kurang lebih 6 bulan sama mereka, habis itu aku lanjut jadi sukarelawan dulu, jadi atau FS-Shot. FS-Shot itu Iya. kalau teman-teman boleh cari itu tuh kayak program volunteer ya. Jadi di Jerman juga ada beberapa program selain au pair. Anak-anak Indonesia biasanya habis au pair dia ke volunteer program itu, Iya, FS-Shot FS-Shot, itu. iya. Atau BHD nggak sih sekarang ada BFD. juga? BFD. Iya, iya. Jadi itu kayak programnya kita ada di rumah sakit, ada di gereja juga, ya nggak sih? Iya. Di beberapa tempat yang membutuhkan orang-orang buat bekerja. Secara sukarelawan Iya, lah. tapi tetap digaji nggak sih? digaji, tapi Digaji. ya kecil lah. Iya, berapa kamu waktu itu digaji kalau betul? Dulu waktu itu aku dapat 400 euro per bulan, tapi mereka udah nyiapin aku tempat tinggal juga. Dan itu jadi bagian apa tuh? Aku Volunteer. sebagai sukarelawan di rumah sakit dulu. Di rumah sakit. Oke, ini aku mau lanjut cerita tentang Jessica, pengalamannya gimana sampai udah di Jerman, udah FS-Shot segala macam. Tapi kita mau nyoba makanan yang tadi pagi udah aku masakin buat Jessica. Itu ada rawon. Ini sebenarnya aku bukan orang Jawa ya. Biasanya rawon itu dari Jawa nggak sih? Iya, Kalau nggak salah ya. Nah, ini aku orang Batak masak rawon. Gimana rasanya, kita coba aja guys ya. Nah, ini dia ada rawon masakan aku. Kita coba guys, apakah ini enak atau enggak. Mari kita coba ya. Enak beneran. Enak. Jangan bercanda. Beneran enak. Tapi kalau untuk lidah orang Batak tuh masih harus ada Apa tuh? pedes-pedesnya. Ini udah pedes tapi Kurang ya? agak kurang gitu. Kurang. Asinnya pas nggak sih? Perfect. Kalau kata orang Jerman mah Apa tuh? lecker. Nah, tadi kan ngomongin tentang pedas nih. Aku selalu bawa ini guys. Ini nggak di-endorse sebenarnya. Cuman ini abon cabai tuh harus selalu ada nggak sih setiap kalau di luar negeri? Kalau ada ini tuh kayaknya rasanya semakin bertambah gitu. Wajib sih untuk penyuka pedes gitu. Iya. Ini udah kayak jualan di warung nggak sih? Tolong bon cabe di tag ya. Tapi terakhir pernah makan rawon nggak sebelumnya? Kalau rawon dulu waktu di Tasikmalaya ya, karena kan Tasikmalaya Jawa Barat. Oke. Tapi setelah di Jerman udah nggak pernah lagi sih. Iya. Jarang nggak sih di restoran-restoran Indonesia yang jualan rawon nih kan? Jarang banget sih. Ya, kebanyakan kalau misalnya ada Indonesian restoran di sini tuh kebanyakan kayak ini nggak sih, nasi goreng, Iya, digoreng betul, yang kayak betul. gitu. Jadi Jarang lah ya.
kenapa aku milih rawon tuh kayak out of the box aja gitu. Jadi rata-rata orang-orang Indonesia kan makannya rendang, kalau nggak apalagi ya nasi goreng. Bukan lumayan pedes kan? Kita lanjut lagi sama cerita ya sambil makan. Jadi kemarin FSJ di rumah sakit, berapa lama tuh FSJ? Kebetulan waktu itu aku cuma 2 bulan doang FSJ-nya. Karena kebetulan mereka ngebuka apa sih yang namanya Ausbildung program. Nah, untuk teman-teman juga bisa cari tahu Ausbildung program itu apa untuk yang pengen ke Jerman. Ya. Jadi itu tuh sama kayak SMK kali ya kalau di Indonesia. Jadi mereka kebetulan ngebuka program Ausbildung keperawatan dan kebetulan direktur yang ada di rumah sakit itu menyarankan aku untuk ikut Ausbildung ini. Jadi kayak sekolah, disekolahin sama mereka. Kayak misalnya dalam 1 bulan 2 minggu sekolah, terus 2 minggu kerja. Oke. Dan ada pendapatan juga gitu. Jadi akhirnya setelah 2 bulan jadi sukarelawan, aku mulai program Ausbildungnya sebagai perawat. Berarti FSJ itu cuma 2 bulan? Iya, cuma 2 Program. bulan. Oh, berarti volunteer 2 bulan, diajak buat Ausbildung. Iya. Cepet juga berarti ya? Iya. Jarang loh itu. Iya, cepet juga, tapi ternyata itu keputusan yang salah juga. Jadi untuk teman-teman yang au pair, terus yang jadi sukarelawan, menurutku ya jangan terlalu buru-buru. Karena untuk Ausbildung itu obrolan-obrolannya itu kan udah lebih kompleks ya. Yang namanya perawat, kita ngobrolin bagian tubuh segala macam. Betul. Jadi menurutku tuh persiapkan diri dulu dari segi bahasa. Kalau misalnya kalian udah yakin, baru bisa mulai program Ausbildung. Karena aku terburu-buru, akhirnya nggak sampai 6 bulan, aku berhenti program Ausbildungnya. Berarti cuma 6 bulan? Cuma 6 bulan. Okay. Jadi aku nggak lulus karena aku ngerasa aku kesusahan. Jadi aku nggak bisa nyimbangin teman-temanku. Karena kan di sekolah itu kan ada orang-orang Jermannya juga kan. Yang artinya ya kita disamaratakan. Jadi kita juga harus belajar double lah daripada mereka. Dan itu tuh menurutku tuh apalagi di bagian kesehatan yang lebih kompleks, susah sih. Oke. Iya. Makan dulu? Nanti keburu dingin. Soalnya nih lagi winter juga nggak sih? Jadi enak makan kuah-kuah gini. Bukan winter sih, lagi musim gugur. Oke, berarti menurut kamu langsung ambil dari FSJ 2 bulan, langsung tiba-tiba ke Ausbildung itu terlalu cepet ya? Karena kamu nggak ada jeda waktu untuk mempelajari bahasa sebegitu dalam lagi nggak sih? Tiba-tiba ke bahasa yang benar-benar kompleks. Jadi bahasanya itu bukan bahasa sehari-hari lagi gitu. Tapi bahasa edukasi lah ini. Iya. Gitu. Jadi itu lebih susah. Nah, buat teman-teman juga benar kata Jessica tadi. Jadi jangan diburu-buru, semua itu ada prosesnya. Dan satu ngomong tentang proses, aku nggak tahu ya kenapa kalau misalnya di Jerman itu ngerasa semuanya itu ada prosesnya gitu. Dari mulai merangkak sampai jalan sampai lari gitu. Karena emang udah jadi kulturnya mereka juga nggak sih? Iya, jadi mereka tuh pelan-pelan ke atas gitu, jadi nggak buru-buru gitu. Betul banget. Jadi karena aku memutuskan untuk berhenti Ausbildungnya, akhirnya aku memilih untuk bekerja seperti biasa aja kayak orang-orang Jerman. Tapi tetap di bagian kesehatan. Oh, itu boleh kayak gitu? Boleh. Di caseku tuh agak beda karena aku dulunya sudah sempat menikah dengan orang Jerman. Visaku itu bukan visa pekerja lagi, tapi yang namanya visa keluarga. Artinya aku bisa bekerja di sini. Oke. Gitu. Untuk bekerja di Jerman kan susah kan ya? Betul. Iya. Tapi karena aku ada visa keluarga, jadi aku diperbolehkan bekerja sesuai dengan apapun yang aku mau. Gitu. Oh, oke. Dan kebetulan juga kamu punya pengalaman di bidang kesehatan tadi, karena udah FSJ atau volunteer, dan juga udah 6 bulan program Ausbildung. Iya, aman. Tapi tetap di bagian kesehatan. Oh, itu boleh kayak gitu? Boleh. Di caseku tuh agak beda karena aku dulunya sudah sempat menikah dengan orang Jerman. Sudah menikah toh? Sudah bercerai juga. Ada itu next kita habisin dulu kan? Ada kesalahan. So, kita udah habis nih makanannya. Gimana enak? Enak banget? Kenyang banget sih, Wah. Terima kasih. Sama-sama. Ini aku juga ada kue pandan dari teman dan dia nyoba buat ini. Nggak nyoba sih sebenarnya, dia udah sering buat ini. Kita coba ya guys ya. Kita sambil ngobrol aja. Lembut sekali. Nice. Wow. Kau mention kalau misalnya udah cerai. Berarti sempet nikah sama orang Jerman berapa lama kalau boleh tahu? Nikah dari tahun 2019 sampai sekarang 2025, berarti berapa lama tuh? 6 tahun. 6 tahun. Cepet juga dong, dari 2018 baru datang ke Jerman, nikah. Wow, itu kenapa? Ketemunya kan cepet banget, dari mana?
di dunia kita yang serba modern ini. Jadi dari tahun 2018 itu udah ada yang namanya Tinder. Jadi aku kenalan sama dia di sana dan sebenarnya kita memutuskan untuk menikah itu adalah keputusan yang terburu-buru juga. Jadi kita baru jalan 3 bulan kalau nggak salah, dan akhirnya aku bermasalah dengan visaku, yang dimana tuh aku harus sesegera mungkin meninggalkan Jerman. Dan karena papanya dia sayang banget dan suka banget sama aku, dia by the way anak tunggal, akhirnya dia menyarankan kita untuk menikah. Wow. Jadi banyak juga orang yang melakukan hal ini, yang menikah dengan orang Jerman agar mereka bisa dapat visa keluarga dan mereka bisa bekerja secara normal di Jerman. Gitu. Jadi itu ada kayak jalan termudah lah. Jalan gitu. termudah untuk dapat visa di sini dan bisa kerja di sini. Iya. Itu kamu dulu umur berapa kalau boleh tahu? Aku sekitar umur 21-an. You are so young. Oh ya. To make This that decision. big decision ya. Yeah. Terus kamu kayak ada pikiran nggak, aduh kayaknya ini aku membuat keputusan yang salah deh. Menurutku juga dari awal aku udah tahu itu keputusan yang salah, tapi karena banyak orang Indonesia yang karena mereka nggak mau balik lagi ke Indonesia, akhirnya mereka, salah satunya aku, menghalalkan cara apapun untuk tetap bisa tinggal di Jerman. Oke. Gitu. Jadi ini keputusan yang salah, makanya akhirnya kita awal tahun 2025 memutuskan untuk berpisah. Apa yang membuat kamu berpikir kayak udah aku cerai aja deh? Pertama mungkin case-ku agak beda ya, karena kan dia orang Jerman dan aku orang Indonesia, jadi kulturnya kita tuh udah beda, cara berpikirnya kita juga udah beda, terus cara mendidik anak pun beda banget. Kita kan orang-orang Asia tuh, apalagi Indonesia, kita lumayan agak keras lah mendidik anak gitu, dan yang namanya respect segala macem itu kan masih penting untuk kita. Beda dengan orang-orang Eropa yang mereka tuh lebih ke diskusi. Terus kenapa mungkin akhir-akhir ini banyak juga percaya, kalau menurutku ya, pernikahan itu kan kompleks banget ya, bukan cuman sekedar cinta gitu, tapi kedua-duanya tahu nggak tanggung jawabnya masing-masing. Betul. Terus komunikasinya bagus atau enggak, apalagi di zaman serba modern dan serba cepat ini kan, yaitu kita dituntut untuk cepat, kita dituntut untuk semandiri mungkin. Terus apalagi juga yang namanya finansial tuh, keuangan tuh jadi poin penting juga dalam pernikahan. Jadi kalau kedua-duanya tidak saling membantu ya nggak bisa gitu nggak ya. bisa. Berjalan. Itu kamu bertahan beberapa tahun itu, berarti 2019 sampai 2025 ini, itu sempat kepikiran untuk cerai di tengah-tengah nggak sih? Atau baru sekarang kayak oke, I just wanna divorce? To be honest, sempat berpikiran untuk bercerai, tapi kan balik-balik lagi ke kita orang Asia ya, dimana pernikahan itu tuh cukup satu kali dalam seumur hidup gitu kan. Betul. Jadi kayak di tengah-tengah pernikahan itu udah pengen give up, tapi ya kita dibesarkan balik-balik lagi ke kulturnya kita, jadi ada kayak mungkin suatu saat dia berubah gitu, dan pemikiran wanita mungkin kalau misalnya udah punya anak akan berubah. Why is always like that? Maksudnya kenapa kita tuh menikah bukan dengan kemungkinan gak sih? Tapi kita menikah dengan the real him or the real her. Iya. Tapi kita kayak masih berharap dia bakal berubah kalau sekian, kalau ini. Menurutku sebenarnya bagus ya pemikiran yang kayak gitu. Jadi ya, itu menunjukkan kalau kita nggak langsung give up gitu. Jadi kita masih berpikir ke depannya gimana. Gitu ya, iya, dan kita juga masih memberikan kesempatan ke pasangan kita. Aku nggak ngobrol cuman sebatas karena aku perempuan, tapi di luar sana juga ada banyak laki-laki yang memberikan kesempatan yang sama untuk perempuan gitu. Betul. Jadi kita tuh sebagai manusia tuh selalu berpikir mungkin sampai akhirnya secara nggak sadar ternyata tenaga kita udah habis dan It's time to go. Iya. Wow. Sedih nggak tapi? Sedih lah. Sedih apalagi Kamu udah punya anak belum sih? Kalau iya udah. Udah. Umur berapa ya? Umurnya dia tuh 4 tahun. 4 tahun. Iya. Berarti ini sekarang lagi proses kah atau udah selesai cerai kah? Jadi di Jerman itu tidak semudah dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada yang namanya kalau cerai dan cerai gitu. Di Jerman itu ada yang namanya percobaan berpisah 1 tahun. Dan itu harus dijalankan kecuali ada beberapa hal yang serius dan kedua pihak setuju untuk langsung bercerai secara ofisial. Dan kita setuju untuk ngelakuin itu. Jadi kita nggak ada masa percobaan 1 tahun itu dan kemungkinan secepatnya akan official bercerai.
Oh, jadi kalau di Jerman itu nggak bisa satu pihak doang gitu ya yang ceraiin, tapi harus dua belah pihak bilang oke, we just wanna go. Ya, kalau nanti setelah 1 tahun ditanya lagi masih pisah atau enggak, kalau salah satu pihak bilang masih tetap bertahan, ada yang namanya percobaan selama 3 tahun. 3 tahun. Yep, And 3 what tahun. are you doing in the three years? Ini takutnya keputusan orang-orang yang udah menikah lalu bercerai itu adalah keputusan sesaat gitu Oke. loh. Gitu. Jadi ada yang namanya percobaan 1 tahun, mereka bisa pisah rumah dulu, tapi belum ofisial bercerai, untuk sama-sama bisa berpikir ini keputusan yang baik nggak buat kita gitu. Dan kalau boleh tahu selama pernikahan ini kamu tuh kerja juga kah? Atau cuma jadi ibu rumah tangga kah? Cuma suami doang yang kerja? Jadi orang Jerman itu pemikirannya tuh mereka mau seimbang dengan pasangannya. Apa tuh maksudnya seimbang? Jadi kalau si suaminya bekerja, si suaminya juga pengen kalau si Ceweknya istrinya juga bekerja. Nggak semua, tapi kebanyakan. Jadi dalam masa pernikahan aku pun bekerja. Jadi setara dengan dia. Gitu. Full time? Full time. Jadi kalau di Jerman namanya full time job itu berarti 40 jam seminggu. Seminggu, ya? iya. Dan itu kamu lakukan, terus kamu punya anak juga 1. Yep. How did you do that? Aku merasa bersyukur dibesarkan di negara Indonesia yang kalau kita tuh kan selalu bilang lihat sisi positifnya gitu kan. Ya pasti ada capeknya lah gitu. Cuman ya mau nggak mau kita berada di negara Jerman yang dimana kita dituntut mandiri juga. Dan tidak ada yang bisa kita andalkan, ya kita harus mengandalkan diri kita sendiri. Apalagi di Jerman segala kebutuhan tuh mahal dan ada banyak kewajiban-kewajiban juga yang harus kita bayar, penuhin. Jadi ya mau nggak mau harus. Wow, terus suami kamu juga kerja full time atau? This is so hard ya. Of course. Jadi how do you feel after you decided to get divorced? Yang pasti campur aduk sih sebenarnya. Jadi lega juga. Sekarang bisa fokus sama diri sendiri dan anak juga gitu. Tapi di sisi lain juga menyayangkan karena yang balik-balik lagi pernikahan itu adalah pernikahan yang sakral. Tapi ya lebih ke leganya sih. Lebih ke lega. Oke, sekarang berarti masih kerja di Jerman sebagai perawat. Masih kerja sebagai perawat dan mau tetap terus berlanjut kerja sebagai perawat. Iya. Kerja sebagai perawat di Jerman tuh nggak gampang ya. Bahkan orang-orang Jermannya juga selalu bilang, itu bukan pekerjaan yang aku inginkan karena banyak tanggung jawab segala macam. Tapi so far aku menyukai pekerjaanku sih. Kamu menyukai bertemu dengan orang-orang gitu ya, membantuin orang-orang di rumah sakit ya? Aku kebetulan di panti jompo. Panti jompo. Iya. Di Jerman tuh terkenal banget kalau misalnya jadi perawat di panti jompo tuh juga banyak uangnya. Banyak uangnya. Tapi capek juga nggak sih? Kan melayani ya namanya juga ya. So far berarti kedepannya apa nih planning kamu untuk di Jerman kah? Bersama anak kamu kah? Rencana selanjutnya untuk tetap menetap di Jerman ya. Karena ya walaupun sekarang di Jerman tuh kabarnya tuh nggak selalu baik. Tapi ada banyak hal yang yang udah berbeda banget lah sama negara kita. Jadi kayak akan tetap memilih untuk tinggal di Jerman sih. Karena agak sulit juga nggak sih, karena anak kamu juga di sini dan nggak bisa asal keluar gitu aja kan, dan bapaknya juga orang Jerman. Kadang juga kalau kita mau visit Indonesia harus pakai kayak surat keterangan gitu kan. Iya, jadi aku misalnya minggu depan akan terbang ke Indonesia bawa anakku, jadi aku juga harus nanya persetujuan papanya dulu. Jadi nggak boleh asal-asalan. Thank you banget Jessica untuk sharing-sharingnya hari ini, buat teman-teman juga nih, pelajaran banget buat kita. Ternyata kalau kita lihat-lihat itu pernikahan itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ada banyak banget hal faktor yang mempengaruhi itu semua. Dan pertama nggak boleh buru-buru, ya nggak sih? Butuh kesiapan secara mental, finansial, semua lah. Jadi saran-sarannya buat teman-teman di rumah dari Jessica ini apa nih? Yang pertama untuk teman-teman yang mau ke Jerman,
cari informasi sebanyak-banyak mungkin. Terus yang aku bilang kalau misalnya mau program Ausbildung harus bahasanya harus benar-benar bagus dulu. Dan untuk teman-teman yang buru-buru mau menikah, jangan dulu, persiapkan diri dulu sebaik mungkin secara mental, finansial dan segala macamnya. Dan untuk teman-teman yang masih dalam pernikahan ya semoga langgang. And gitu aja sih. Gitu ya. Terima kasih banget Jessica. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan. Iya. Oke, semuanya terima kasih. Kalian udah nonton YouTube ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi next time. Bye-bye!